Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan pesan anime lagi yang menjadi favorit gue di musim winter 2025 adalah Kono Kaisa. Jadi kemarin ya bisa bilang episode yang menarik. Jadi memang tidak hari tanpa gula ya kan di episode ini, di anime ini, dan benar-benar nunjukin kalau akhirnya mereka ini punya momen yang dimana Tadashi inginkan gitu kan, yaitu adalah ketika nonton hal yang sesuatu yang dia suka gitu kan, yaitu adalah baseball. Jadi makanya di sini kita lihat apakah nanti ada satu momen gitu kan dimana mereka akhirnya bisa nonton berduaan gitu kan, karena kan kemarin kan nontonnya kan bareng teman-teman kan, dan let's see seperti itu ya. Sudah menunggu langsung ke episode baru dari Kono Kaisa. Oke, langsung aja ke episode baru dari Kono Kaisa. Let's go ya. Kono Kaisa dulu baru nanti anime dari My Happy Marriage seperti itu. Jadi gue urut lah gitu kan, biar gue nonton bisa bareng dan dapat semua seperti itu. Let's go. Gunda judulnya. Emang nggak banyak ya anime yang khusus dari Bilibili gitu kan. Nah satunya adalah Kono Kaisa ini. Hmm. Emang enak ya kalau ya gue setuju sih kalau apa coklat bakuhen tuh emang enak. Hmm. Tapi ya bukan masalah enaknya juga sih, mahalnya gitu kan. Ya ada rasa, ada harga, ada kualitas lah gitu kan. Nah, gue suka. Kalau bakuhen tuh kayak ini ya, kayak kalau di sini tuh kayak apa ya? Bolunya inilah, marblenya, bolu marblenya di sini gitu, di lokal, di Indo gitu. Watashi wa tsunami de mitasei de. Danana. Kayak nggak perlu pakai kacamata gue sih. Ya, kayak nggak perlu pakai kacamata sih. Kayak soalnya kelihatan sih. Ya. Salah satu karyawan yang sangat bersinar ya. Perempuan tuh mencolok banget sih. Soalnya kalau Soalnya kalau direktur cewek, manajer cewek, sekretaris itu tuh mencolok banget sih. Sama ini karyawan eksekutif. Nah, itu tuh karena itu spesial banget gitu kalau cewek ini. Karena penampilannya yang pasti selalu glamor ya kan, terus mencolok ya kan. Nah satu lagi, wangi gitu. Gak mungkin gak wangi, pasti wangi gitu. Ya itu pengalaman ya. Itu pengalaman hidup lah. Ngepas banget gue juga ngopi lagi. Bisa banget kita neng ngopi bareng gitu. Soma Some.
Besok besok gak mau di sini lagi ya. Dan ini bakal jadi ya elah bareng lagi. Ya bareng juga dong. uh Jodoh ini. Pikir bakal emang kacamata ya enggak anjir sama dia. Ya bagus sih ya kan. Di seleranya tinggi gitu. Seleranya tinggi gitu kan. Tapi bagaimana dia bakal, tapi ini sih gue yakin pasti si si Some bakal ditembak dulu sih atau mungkin bakal ditarik dulu gitu atau bakal tertarik dulu kali. Si ceweknya. Apa masalah itu kuenya tadi. Chinese sama American dan sama luar biasa gitu. Jadi canggung gini anjir. Enggak, aku tidak merasa canggung. Pasti gitu. Enggak. Enggak, aku biasa aja kok pasti gitu. Jadi lah peduli banget sih. Hmm. Kalau lagi kayak Somaikun tuh nggak banyak men ya kan. Itu emang butuh apa namanya introvert yang sangat kuat gitu kan. Itu udah karakter soalnya ya kan. Hmm. Ya elah. Ya udah bisa. Ya elah, gak sem dong, langsung berubah dong auranya dong. Pas di baseball. Mencoba yang misterius tuh cewek pasti penasaran nih, emang luar biasa nih. Kok sangat misterius sekali sama Ikun ya kan. Buat ayah kawa demen. Susah ya, galaunya gara-gara itu. Hmm.
Ada satu detail yang bagus lah menurut gue di anime ini gitu kan. Salah satunya adalah bagaimana pekerjaan kantornya tetap tetap dinotis gitu loh. Karena kayak di anime Senpai Ga Usai dia juga nggak hmm, langsung marah, langsung marah. Ampun, ampun, ampun. Galau, galau dia, galau tuh. Iya, salah satu detailnya ya lah pekerjaannya tuh benar-benar di ini banget, dibikin detail banget. Dia tahu apa kendalanya gitu. Donat lagi kah? Donat lagi. Jadi seperti biasa galau banget gitu. Mm-mm. Respon yang respon di luar dugaan. Mm-mm. Ya, ya. Jadi itu emang di dinamikanya ini kantoran emang begitu sih. Mm-mm. Ya, ya. Ya lagi ya kan, untung punya Tateshi yang dewasa gitu kan. Itu udah apa ya, udah bener-bener seneng banget lah gitu kan. Walaupun cuma dibeli satu gitu udah berhasil gitu. Maksudnya kan untuk debut ya kan, dibeli satu aja itu udah rasanya bahagia banget tuh. Tapi tetap pressure itu terus ada gitu. Belum lagi bikin dokumen-dokumen yang lain, belum lagi tugas yang lain. Wah, weh. Itu personal gitu. Kalau ini personal ini bikin cemburu ini. Iya. Nah,
Hmm. Satu tujuh lima ya? Gue 173 sih. Tapi tinggi masih tinggian Mas Hugo berarti. Kan dia makin bertingkat semau. Ya namanya juga pacar satu kantor ya kan, kalau nggak diomongin ya kan. Buset, buset. Dandanannya hot banget nih. Waduh, 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 waduh. Pancing pancing anjir ini, pancing pancing ini anjir. Anjing. Oke, cemburu. Sebenarnya kalau ntar ya nih, ntar ya. Iya, kan makanya gue pakai, makanya kan gue akhirnya notice juga kan, kan Yui kan juga terkadang populer juga loh di PC itu. Hmm, iya, iya. Jadi sama-sama lah gitu kan. Ush, wui, wiu, wah, 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 agresif. Uh, 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 mau agresif. Uh, uh, mau agresif coy. Waduh, 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 waduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh, ini agresif banget nih. Aduh, emang harus ada begini. Harus ada adegan begini, please. Oh, finally gitu. Bener. Bener, bener, bener. Thank you, thank you. Thank you. Ya kali-kali kan, masa skip mulu ya kan. Ini harus ada gitu. Ini penting gitu. Harus ada gitu. Mau emang udah pasti arahnya ke sini gitu. Buset dah. Buset dah. Buset dah. Itu kelihatan pak. Hmm. Hmm, 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 hmm. Kalau pas lagi dia tidur kalau gini. Hmm, 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 hmm.
Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Uh, wow, panas, panas. Udah pakai kipas gua nih, panas. Uh, panas. Hmm, lagian juga maksudnya ya pasti juga masuk gue juga ini kok tahu kok ya kan nggak yang gimana gimana gitu kan. Set dah itu muka nggak bisa bohong ya, muka nggak bisa bohong ya, muka nggak bisa bohong itu udah definisi keenakan itu deh. Ya walaupun emang singkat ya tapi emang harus ada gitu. Tapi nanti ada yang bakal gue ingin notice sih, tapi ada yang ingin pengen gue notice sih, gue juga penasaran sih. Oh ini orang-orang kemarin ya. Ntar jangan ntar gue bakal ketemu dong. Ketemu orang-orang ini kan, cuma 1 lead lagi. Nah, makin-makin ya kan. Makin-makin ya kan. Paling nanti Yui keluar sebelum tiba ya kan. Hmm. Hmm. Langsung notice dong dan langsung di depan Yui nggak tuh ngomong dengan bermaksud membela sebenarnya. Itu pacar gue, itu gue, itu gue pacarnya, itu gue, itu gue pacarnya, neng, itu gue, iya, itu gue pacarnya neng. Aduh, ini apa namanya lucu sih episode lucu sih. Jadi ya sekali lagi Yui itu cemburu ngeliat bagaimana kepopuleran Tataisi gitu kan. Tapi ya akhirnya Tataisi bilang gitu kan kalau kita sama-sama kok, lu juga gue lihat sebagai orang yang populer juga di departemen lu gitu kan. Jadi ya yang penting apa saling percaya gitu kan. Jadi ada yang mau gue notice sih. Semoga gue masih inget ya apa yang gue notice ya. Teret, teret. Oke, let's go. Habis? Oke. Ya, episode 4 dari Kono Kaisa jujur gue bener-bener suka banget dengan episode ini. Jadi sekali lagi ya, emang emang si Yui ini merasa bahwa cemburu gitu kan karena melihat Ateshi populer gitu kan dan bagaimana progres dia ketika akhirnya produk dia dibeli juga gitu kan sama apa masyarakat gitu kan dan diterima masyarakat gitu kan. Walaupun emang nggak banyak gitu kan dibeli. Itu ya. Sebenarnya ada 3 hal yang mungkin gue bakal notice di episode ini. Yang pertama sudah pasti gitu kan adalah
bagaimana detail dari anime ini yang dimana mereka ini apa ya, memperlihatkan bagaimana sebuah pekerjaan yang lebih dinotis lah gitu kan dibanding beberapa anime-anime kantoran yang pernah gue lihat gitu kan. Ya emang sih kalau kayak contoh lah gitu kan kayak si apa ya, kayak anime Watakoi gitu kan, oke gitu kan, memang kadang emang sempat terlintas juga fokus ke kerja kantoran, walaupun emang lebih condong ke gamer gitu kan. Dan juga kalau bicara soal Keikonsuru no Hontou Desuka ya kan, itu lebih ke kehidupan, walaupun memang di sini kan kadang si siapa namanya, aduh gue lupa nama MC-nya tuh, Ohara ya kan, itu juga bisa dibilang ya juga taat banget sama pekerjaannya gitu, yang artinya adalah sebagai traveler gitu kan, itu juga sebagai jasa traveler gitu kan, dia juga mengerjakan tugasnya dengan baik gitu kan. Terus juga Sentai Ga Usai juga sama gitu kan, itu juga punya caranya sendiri gitu kan, yang dimana lebih fokus ke komedinya ya kan. Terus juga apalagi tuh yang satu lagi tuh Cisana ya, namanya gue lupa ya, bukan Maitini Senpai, susah nama Jepangnya gitu kan, Cisana apalah gitu kan, Maitini Senpai gitu kan. Nah itu juga lebih ke romcomnya gitu kan, walaupun emang ya, pekerjaannya juga nggak terlalu kental banget gitu kan. Nah artinya gue melihat nih semua punya perbedaannya gitu kan. Nah salah satunya ini anime yang dimana emang lebih ke dewasa gitu kan, jadi benar-benar couple dewasa yang dimana ya sangat relate ya ketika melihat ada seseorang yang akhirnya ditumpahkan pekerjaannya ke satu orang, terus juga bagaimana orang tidak terlalu peduli dengan apa yang lu kerjain gitu, sampai akhirnya lu tidak dipahami sama orang-orang, alias tidak peka gitu kan sama satu timnya sendiri gitu kan. Itu suatu hal yang terjadi di dinamika sebuah pekerjaan lah gitu kan. Itu tuh pasti ada gitu kan. Jadi ya wajar kalau misalkan si Yui sedikit gundah atau ngeluh gitu kan, seperti itu. Itu benar-benar detail yang bagus. Terus yang kedua, soal Somai gitu, jadi gue berharap semoga Somai emang jadi sama dia ya, walaupun emang gue tetap ngarepnya masih cewek kacamata gitu kan. Tapi emang kalau ingin menunjukkan sebuah high class atau sebuah tantangan lah gitu kan bagi Somai sendiri, emang layaknya masih Hayakawa gitu. Kalau nggak sama dia ya mungkin cerita bakal emang agak sedikit hambar ya. Tapi tetap sih gue ngarepin, gue sih sipernya sih masih cewek kacamata, tetap gue nggak sipernya sama dia. Tapi kalau misalkan emang jadinya sama si Hayakawa, ya berarti standarnya Tateishi sama si Somai ini bagus-bagus gitu. Jadi makanya yang satu sama Yui yang udah secara emang teladan ya kan, yang satu lagi Hayakawa yang emang supermodel gitu kan. Jadi ya gue rasa emang itu punya pandangannya sendiri lah gitu kan terhadap orang yang bakal nanti mereka pilih gitu kan. Dan yang ketiga, ada 4 nih. Yang ketiga pasti soal soal tadi seks tadi. Nah itu jujur gue sebenarnya ini positifnya adalah pandangan gue terhadap apa yang terjadi pada Yui dan Tateishi ketika tadi mereka nge-seks gitu kan. Jujur positif gue adalah akhirnya diliatin bagaimana mereka saling bercumbu lah gitu kan. Dan itu benar-benar membuat tegang juga gitu kan. Maksudnya tegang tuh artinya yang orang-orang lihat sebelumnya di skip dan akhirnya di sini diliatin, itu benar-benar nunjukin kalau ternyata diliatin loh gitu. Jadi proses itu diliatin loh, walaupun emang tidak sebrutal ya kan yang teman-teman bayangkan ketika nonton anime H atau mungkin anime itulah, pokoknya misalnya anime-anime yang kalian temuin lah gitu kan di situs-situs merah gitu kan, itu nggak sampai ke sana gitu kan. Tapi setidaknya kita ditunjukin kalau emang mereka akhirnya melakukan itu. Nah maksud gue adalah di sini mungkin negatifnya lah gitu kan, atau mungkin bisa dibilang sesuatu yang kurang menurut gue. Satu, udah pasti Yui dibuat sesopan mungkin, yang artinya adalah ketika tadi Yui buka baju itu kan ada keranda merah ya, atau bisa bilang ada keranda pink gitu kan, atau bisa dibilang kain pink gitu kan, yang mencoba menutupi langsung ke bagian beratnya, yang artinya adalah mungkin anime ini dibuat seramah mungkin agar orang-orang yang bisa dibilang nonton secara TV langsung atau mungkin nonton secara di YouTube lah gitu kan, itu bisa nerima gitu. Maksud gua artinya kalaupun emang kalau misalkan emang ternyata kalau misalkan emang langsung
muncul brandnya gitu di TV gitu kan, artinya misalkan secara lebih terbuka lah gitu kan, ketika apa yang teman-teman mungkin pikirin, yang artinya adalah apakah di manga itu begitu? Nah itu kan gue nggak tahu kan, maksudnya artinya apakah di manga lebih brutal apa enggak gitu kan, itu kan gue juga tidak tahu kan, gue nggak punya bayangan ke sana. Tapi kalau memang ternyata emang di manga ternyata lebih brutal atau lebih bisa dibilang nggak ada kain itu gitu kan, artinya adalah berarti emang ini dibuat agak sesopan mungkin. Artinya adalah anime ini emang biar apa ya bisa diterima lah gitu kan sama orang banyak, jadi makanya akhirnya dibuat sesopan mungkin, artinya tidak terlalu kelihatan banget beranya gitu kan gitu. Jadi makanya gue nggak tahu ya, mungkin setelah ini gue mungkin bakal cek kali ya untuk bandingin gitu kan, apakah bener ternyata emang desainnya cara dia seperti itu atau mungkin emang lebih vulgar gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu. Nah, terus yang kedua soal bagaimana reaksi ketika Yui nge-sex dengan si Tadashi. Maksud gue gini, artinya kalau lu nonton episode 1 itu setidaknya kita dilihatin kalau mereka sudah melakukan, maksudnya mereka sudah melakukan seks. Beda sama episode 4 itu setidaknya di sini situasinya Yui yang duluan, artinya di sini Yui yang menyerang duluan. Yang artinya di sini maksud gue ketika Yui menyerang duluan itu vibes-nya beda. Jadi artinya ketika Yui menyerang duluan ya you know lah gitu kan, kalau Yui udah nyerang duluan atau cewek nyerang duluan itu feelsnya pasti akan sedikit lebih liar. Jadi makanya di sini mungkin dilihatin itu. Nah maksud gue adalah kalau misalkan andai kata di episode 1 itu nggak ada, maksudnya artinya kalau misalkan vibesnya di situ episode 1 nggak perlu dilihatin mereka udah nge-seks apa enggak, itu menurut gue tuh tidak usah dikasih tahu gitu. Jadi artinya biarkan hubungan mereka ini tanpa ada seks dulu di episode 1. Jadi feelsnya ketika tadi di episode 4 itu duar, jadi artinya ceritanya nyambung gitu loh. Nah kalau misalkan apa yang terjadi pada episode 1 dan ini di episode 4, jadi kesannya bahwa mereka yang di episode 4 ini atau mereka yang terjadi di episode 4 ini seperti orang yang baru pertama kali melakukan seks, ngerti nggak lo? Jadi artinya feelsnya beda gitu loh. Nah makanya gue bilang kalau misalkan di episode 1 mereka tidak melakukan itu, dan ketika di episode 4 mereka baru pertama kali melakukan itu bagus. Jadi benar-benar vibes-nya dapat gitu kan, atau feels-nya dapat, atau gue sebagai penonton yang nonton gitu kan itu langsung bener-bener nunjukin kalau lu pantas sih dapetin ini, lu deserve it sih, karena emang ya you know lah orang pacaran dewasa kan pasti bakal begini kan gitu. Jadi makanya gue langsung nyantol. Makanya gue bilang ketika nonton di episode 1 gue ngerasa bahwa kenapa sih harus langsung begini gitu kan, terasa terburu-buru gitu kan. Jadi tahu-tahu mereka udah pacaran, tahu-tahu ketika udah pacaran langsung mereka melakukan seks gitu kan. Kayak gue ngerasa kayak feelsnya nggak dapet gitu loh. Jadi ketika gue nonton di episode 4, nah ini emang harus begini gitu. Jadi artinya gue nunjukin kalau ketika yang ngelakuin di episode 4 itu lebih pas gitu kan, daripada nonton ketika gue ngeliat di episode 1 mereka udah terburu-buru melakukan itu. Nah itu jadi artinya jadi kesannya tuh beda gitu ketika lu lihat di episode 1 sama lu lihat di episode 4 itu beda kayak gitu. Makanya gue terasa biasa aja ketika nonton di episode 1, tapi ketika gue nonton di episode 4 itu beda. Jadi gue bener menikmati gitu kan ketika ngeliat mereka seperti itu. Jadi itu emang sesuatu detail yang gak apa ya, bisa dibilang detail yang gue katakan ini sesuatu detail yang emang gak gimana-gimana gitu kan. Maksudnya nggak terlalu penting banget, tapi itu yang jadi penilaian gue. Karena kan ya you know lah, romcom kantoran kan nggak jauh-jauh dari progres, nggak jauh-jauh dari mereka bekerja kayak gimana sih pressure di kantor gitu kan. Terus juga bagaimana kewholesome-annya, begitu juga dengan bagaimana dialognya gitu kan, yang apakah dialognya ini encer apa enggak gitu, yang dialognya cair apa enggak gitu kan. Dan ternyata bagus gitu loh. Jadi ya memang harus ini sih namanya memang harus sering-sering diimprove lah gitu kan. Dan gue ngerasa di Studio Blade ini bener-bener apa ya, kayak kalau bikin romcom tuh oke gitu loh. Karena gue ngerti Dosan Kogal juga oke kok gitu kan. Jadi masih terhibur lah gitu ketika gue nonton Dosan Kogal gitu kan, seperti itu. Jadi yaudah itu di gue, dan itu sih yang gue notice ya untuk episode ini. Jadi artinya gue lebih enjoy episode 4 ini ya kan dibanding episode satunya gitu. Jadi karena emang gue melihat progresnya benar-benar pas gitu. Dan ya itu aja sih dari gue. Jangan lupa subscribe untuk kira anime winter apalagi yang kalian ingin nonton untuk banyak yang suka. Kalau nggak suka tinggal dislike saja, dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar lu tidak akan dari gue. Dan satu lagi ada sebut gue juga.